Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Melani Dwi Rahmawati dengan NIM 070201200054 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daurah Farabi fil Falsafah, yang artinya peran Farabi dalam filsafat. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan beberapa mufradat beserta terjemahannya. Yang pertama, hayatu kehidupan. Yang kedua, baswit sederhana. Yang ketiga, yaumiyah sehari-hari. Yang keempat, qamarun bulan. Yang kelima, asyamsun matahari. Yang keenam, insan manusia. Yang ketujuh, ba'i dan jauh. Yang kedelapan, fikrun pemikiran. Yang kesembilan, mutasarri'an tergesa-gesa. Yang kesepuluh, jam'un gabung atau kumpul. Daurah Farabi fil Falsafah. Bada al-Farabi man nuqtatul intiqadil mawjahatil lirrazi wal falsafati bisurati amatan wa kana al-naqdi ibaratan an fa'idatul falsafati fi tanzimil hayatil yawmiyah lil insanil basitul ladzi yarul falsafati syai'an ba'idan kulla ba'id an mustawa usti'abihi wa la yajidu fi dhalika an-naw'i minal munaqashat aiduri immaliyum malmusu fi hayatil yawmiyah. Al-Farabi berangkat dari titik kritik yang ditujukan kepada Al-Razi dan filsafat pada umumnya. Dan kritik filsafat itu guna mengatur kehidupan sehari-hari bagi orang sederhana yang melihat filsafat sebagai sesuatu yang jauh dari tingkat pemahamannya dan tidak dilakukan. Tidak menemukan dalam diskusi semacam itu peran praktis yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Hawal Abu Nasir Muhammad Al-Farabi 874 hatta 950 al-failasuf min Turkistan tadhiku hajamul fajwatu bainal muslimul basit wal falsafatu wa ya'tabirul ba'du ra'idan fi hadzal majali haitsu hawal fi kitabihi ara'u ahli al-madinatil fadilah at-tatarruqu ila al-qadaya ijtima'iyyah wa siyasiyatil muta'alliqatu bil Islam. Abu Nasir Muhammad Al-Farabi tahun 874 sampai 950 adalah seorang filosof dari Turkistan yang mencoba mempersempit jurang pemisah antara muslim sederhana dan filsafat, dan beberapa menganggapnya sebagai pionir dalam bidang ini. Fi kitabil jumhuriyah taraha Aflatun fikratan innal mujtama al-mithali yajibu ayyakuna qaidahu failasufa yahkumu hasaba qawanin al-aqlul mantiq mata basitiha litusbiha mafhumatan min qibalal insanil basit. Dalam kitabnya Jumhuriyah, Plato mengemukakan gagasan bahwa masyarakat ideal harus dipimpin oleh seorang filsuf yang memerintah menurut hukum akal dan logika, dan menyederhanakannya sehingga dapat dipahami oleh orang yang sederhana. Hadhil fikrati hawal Farabi ayatrahu fikratahu hawla inna rasula Muhammad kana bidhabti ma hawal Aflatun ayyudhihu an sifati qaid al-mujtama il-fadil liqudrati hasaba ta'birul Farabi min tabsiti Allahumma ruhiyatan ulya wa isaluha ilal insanil basit. Dari pemikiran tersebut, Al-Farabi mencoba mengemukakan gagasannya bahwa Rasulullah SAW persis seperti yang coba dijelaskan oleh Plato, yaitu tentang kualitas pemimpin masyarakat yang berbudi luhur karena kemampuannya. Menurut ungkapan Al-Farabi, yang mana yaitu untuk menyederhanakan suatu spiritualitas tertinggi dan menyampaikannya kepada orang yang sederhana. Bihadhihi nadrati bata'idal Farabi kulliyah an mafhumul khaliq fi falsafatil yunaniyah alladhi kana ba'idan kulla bu'id an humumul insanil basit walladhi lam yukhatibul insani yawman walakin al-Farabi dhalla multakiyan ma'a fikrul Aristo fi nuqtatu inna qararal khalqi lam yakun abathiya wala mutasarri'an. Dengan pandangan ini, Al-Farabi benar-benar menjauhkan diri dari konsep sang pencipta dalam pemikiran filsafat Yunaninya yang jauh dari perhatian manusia sederhana yang tidak pernah menyapa manusia. Tetapi Al-Farabi menyimpang dari titik konvergensi dengan pemikiran
Aristoteles, yaitu tentang menunjukkan bahwa keputusan penciptaan tidak masuk akal atau tergesa-gesa. Istakhdamal Farabi fikratun nushu'il Yunaniyah allati kanat takhtalifu an fikratul khalqi fid diyanati tauhidiyah fahasibun nadariyatil Yunaniyah fa in nushu'i yabda'u min kainunatu awliyati thabitatu walakin silsilatin nisha takhdatu liqawanina tabi'iyatu bahtata wa laysat liqawanina diniyati aw ilahiyah. Al-Farabi menggunakan ide Yunani Genesis yang berbeda dengan ide penciptaan dalam agama monoteistik. Menurut teori Yunani, evolusi dimulai dari entitas awal yang tetap, tetapi rantai Genesis tunduk pada hukum alam murni, bukan pada hukum agama atau ilahi. Awal Farabi tatwi'i hadhil fikrati minan nadrati tauhidiyati lil khalqi faqala innal insana birraqmi mimma sya'ahu ala hadhil ardu fa innahu imtidadi li silsilati min atwar nushu'il lati bada'at minal masdari ila sama'il ila ilal kawakib wasyams wal qamar wa innal insana lahu qudrata bi ayyazilu atribahu hadhihi turakumati min nushu'i likay yarji'u ilal khaliqul ula wa kana hadzal tahlili bitabagi mukhalifan li fikratil Qur'an an khalqil insan. Al-Farabi mencoba mengadaptasi ide ini dari pandangan monoteistik tentang penciptaan, sehingga dia mengatakan bahwa manusia ini terlepas dari asalnya di bumi, merupakan perpanjangan dari serangkaian tahapan evolusi yang dimulai dari sumber ke langit tertinggi hingga planet-planet, matahari, dan bulan, dan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menghilangkan debu dari akumulasi ini dari kemunculannya untuk kembali kepada sang pencipta. Tentu saja analisis ini bertentangan dengan gagasan Al-Quran tentang penciptaan manusia. Al-kathiri minad dirasati ta'biril Farabi ahamma man istatamu isol wa syarru ulumul mantiki bil arabiyyah bil muqabil sanajidu anna al-Farabi kana yashghalahu hajizul wahdah wa tauhidi fi dhillu duwali wa imarati islamiyah mutafarriqah fi ahdi dawlatil hamdaniyah. Kana al-Farabi yatatalla'u li tauhidu billah an tariqi tauhidul fikri lidzalika sanajidu yuhawilu tauhidi bainal ummah syari'ah wal falsafati fi kitabil huruf. Banyak penelitian yang menganggap Al-Farabi sebagai orang terpenting yang mampu mengomunikasikan dan menjelaskan ilmu-ilmu logika dalam bahasa Arab. Di sisi lain, kita juga akan menemukan bahwa Al-Farabi ini disibukkan dengan obsesi persatuan dan tauhid dalam bayang-bayang negara-negara Islam yang terpisah dari Emirat selama era negara Hamdani. Al-Farabi ini juga sangat menantikan untuk menyatukan agama melalui penyatuan pemikiran, sehingga kita akan menemukannya mencoba menyatukan antara bangsa syariah dan filsafat dalam kitab ini. وسيحاول أن يجمع بين الرأي الحاكمين أفلاطون وأرسطو في كتاب الجمع بين الحاكمين. Dan dia, Al-Farabi ini, akan mencoba menggabungkan pendapat dari dua orang bijak, yaitu Plato dan Aristoteles dalam bukunya, yaitu The Combination of the Two Wise Men. وسنجده أيضا الكندي يحاول أن يدخل العرفاني أو الغنوصي في منظومة الفكرية فيقبل نظرية العقول السماوية والفيض، لكن العرفاني لا يتحقق عند الفارابي بنتيجة النفس والتأمل بل المعرفة والسعادة الصوفية العرفانية هي نتيجة المعرفة عن طريق البرهان. Kita juga akan menemukan dalam Al-Farabi ini tidak seperti Al-Kindi yang mencoba memasukkan gnostisisme atau gnosis ke dalam sistem intelektualnya, yaitu menerima teori intelek dan emanasi surgawi. Kama fi nadriyatil iflatuniyatil muhdatsah al-aqlul awal al-wajibul wujud la yahtaju syai'an ma'ahu bal yufidu wujuduhu fayushakkilul aqli thani fathalithu hatta al-aqlul ashir allati yaqtil yahayul wal madatil lati tashakkala minhal anasiril arba'ati tabi'ah al-ma'u wal hawa wan nar wat turab. Dan seperti dalam teori neoplatonis, intelek pertama yaitu yang diperlukan untuk eksis, tidak membutuhkan apapun dengannya, melainkan meluapkan keberadaannya dan membentuk intelek kedua dan intelek ketiga, bahkan intelek ke-10 yang memberikan tubuh dan materi dari mana 4 elemen alam terbentuk yang merupakan air, udara, api, dan bumi. Dini wal falsafati yukhbira
aqranin al-haqiqatil wahidati fal falsafati tabahathu wa tuqarrirul haqa'i wad dini wa khayalat wal mithalati allati tasawwaru fi nufusil ammi lamma hiya alaihi al-haqiqah wa kama tatawahhad al-falsafati ma'a syari'ati wal millah kadzalika yajibu aitu banal madinatil fadilah ala giraru tarkibil kauni wal alami bihaitsu tahaqqiqun nidami was sa'adati lil jami'. Agama dan filsafat memberitahu kita yaitu satu kebenaran. Filsafat menyelidiki dan menentukan fakta, dan agama adalah fantasi dan contoh yang memahami dalam pikiran orang awam apa kebenaran itu. Kana hulmul farabil mubtabasa min fikratil madinatil fadilati li Aflatun. Ini adalah mimpi Al-Farabi yang diambil dari ide Plato tentang utopia. Dan yang terakhir yakni kesimpulan pada pembahasan kali ini. Abu Nasir Muhammad Al-Farabi yang hidup pada tahun 874 sampai 950 adalah seorang filosof dari Turkistan. Dan juga beliau adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan filsafat Islam, serta berupaya filsafat ini agar dapat dimengerti dalam konteks agama-agama wahyu. Dari gagasan Plato bahwa masyarakat harus dipimpin oleh seorang filsuf yang memerintah menurut hukum akal dan logika dan menyederhanakannya sehingga dapat dipahami oleh orang-orang yang biasa. Sehingga Al-Farabi mencoba mengemukakan gagasan Plato tersebut bahwa Rasulullah lah yang persis seperti apa yang dijelaskan oleh Plato, yaitu tentang kualitas pemimpin masyarakat yang berbudi luhur karena kemampuannya, yaitu untuk menyederhanakan suatu spiritualitas tertinggi dan menyampaikannya kepada orang-orang yang biasa. Al-Farabi ini juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles, dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal. Dan banyak penelitian yang menganggap bahwa Al-Farabi ini sebagai orang terpenting yang mampu mengomunikasikan dan menjelaskan ilmu-ilmu logika dalam bahasa Arab. Penjelasan tentang pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.